Cuaca panas begitu ya. Ada teman kita kalau sudah begini waktunya jangan makan kalau udah panas pasti berpengaruh kuat sekarang. Kalau dalam stasiun kuat ya. Tetapi kita percaya kita tidak akan terserah buruk di dalam Tuhan pelihara yang seperti dikatakan ayat. Amin. Pos lewat nama asalnya ini. Amin. Kadang-kadang menunggu suruh dan suruh tinggal. Waduh kalau kami semoga berkata kok. Baik. Hari kita belajar. Ya, Paulus. Start yang ke-15 ya. Ya, boleh ngomong mohon. Haleluya. Iya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ya, kita sama-sama baca Bapak Ibu. Kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, 21. Janganlah kamu sesat, bahwa yang buruk merusakkan kebiasaan. Hari ini firman Tuhan. Jadi bukan lagi kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada jemaat di Selesai. Nah, Paulus sampaikan ini karena dia melihat keadaan jemaat di Korintus pada saat itu. Sehingga dengan tegas dia katakan janganlah kamu sesat. Dan yang kedua dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dua hal ini akan kita bahas bersama. Tentunya bersama Roh Kudus dan bersama Tuhan Yesus dan bersama kita. Kita akan bahas satu persatu dari kedua ini. Janganlah kamu sesat. Ini persoalan dalam gereja, tidak hanya pada gereja zaman sekarang, tetapi di zaman dulu, di zaman Paulus pun sudah. Ya ada banyak penyesatan. Nah, saudara yang terkasih, lalu Paulus ini katakan janganlah kamu sesat. Artinya jangan sesat. Artinya jangan bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang bebas. Mungkin bisa karena pergaulan kita bebas, bisa merusak iman, bisa merusak kepercayaan kita, bisa menyesatkan kita. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kita, firman Allah mengingatkan saya dan saudara, janganlah kamu sesat. Tidak hanya kepada jemaat di Korintus. Paulus katakan jangan sesat. Kepada jemaat di Galatia pun. Ya. Rupanya saat itu sangat gencar. Paulus tidak hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia 6 ayat 7 bagian A. Galatia pasal 6 ayat 7 bagian A saja. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ke jemaat Galatia pun disebutkan, diingatkan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lalu kita diingatkan hari malam supaya kita berusaha untuk tidak masuk kepada penyesatan yang sangat luar biasa. Kalau saudara ikuti YouTube banyak sangat penyesatan. Lagi dari agama seberang, wow, luar biasa. Saudara yang terkasih, jangan membiarkan diri. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, artinya bahwa Allah tidak boleh ditipu.
Allah tidak membiarkan orang untuk menipu Tuhan sendiri. Kalau sudah berbicara jangan menipu Tuhan. Itu kena dengan Maleakhi pasal 3. Tetapi saudara yang terkasih, Allah tidak membiarkan dirinya dipermenatinya. Jangan kita menipu Tuhan, jangan kita permainkan Allah. Banyak orang Kristen tampil sekalipun, sudah dipilih sekalipun, ya, mau mempermainkan Tuhan, mau menipu Tuhan. Tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak mau mempermainkan Tuhan, orang-orang yang tidak mau menipu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya, kita adalah orang-orang yang tidak mau mempermainkan Tuhan, tidak mau menipu Tuhan. Ayub pasal 13 ayat 9. Ayub pasal 13 ayat 9 bagian B saja. Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Tidak bisa, saudara. Kalau kita bisa menipu manusia, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Kalau kehidupan kita sebagai orang bisa tertipu, Tuhan tidak bisa, tidak pernah akan tertipu, sebab Dia adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang seperti Dia. Kita sangat percaya tidak akan pernah kita akan menipu Tuhan. Nah, tidak hanya kepada jemaat di Galatia, tetapi kepada jemaat Efesus pun. Kalau Paulus ingatkan jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Galatia tadi, di jemaat Efesus juga diingatkan. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 6 itu. Efesus pasal 5 ayat 6 itu, saudara terkasih. Janganlah kamu sesat. Efesus 5 ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang yang durhaka. Maka hati-hati kepada orang yang durhaka. Itu siapa durhaka? Orang yang durhaka adalah orang yang sudah mengecap firman Allah, yang orang yang sudah menikmati firman Allah, orang yang sudah menikmati kuasa Allah sehingga dia murka. Ini adalah orang yang durhaka, orang yang tidak yakin. Ada hal akhirnya saudara. Tanganlah Tuhan harus dipakai. Itu orang yang durhaka. Ya, kalau WA dari gembala, ya masalah sampai itu juga. Dan kita tidak sampai ke sana, saudara. Iya. Dan tidak hanya kepada jemaat Efesus. Saya katakan tadi ke jemaat di Kolose 2 ayat 8, kita perhatikan Kolose 2 ayat 8. Ke jemaat di Kolose juga dia katakan janganlah sesat. Artinya saudara, di Efesus 5 ayat tadi saya baca kembali, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Kata-kata yang hampa ini membuat orang bisa ragu, bisa murtad, bisa jadi durhaka. Kata-kata yang hampa, kata-kata yang kosong. Maka dalam Kolose 2:8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Menurut ajaran turun-temurun. Kita diingatkan malam ini, hati-hati dengan filsafat-filsafat yang kosong, yang tidak memberikan arti. Kalau kita belajar filsafat,
Filsafat tujuannya adalah untuk bisa membuat orang lebih kritis. Membuat orang bisa maju. Filsafat itu memang luar biasa kalau ada isinya. Tapi biasanya kosong. Apalagi filsafat orang Batak kosong. Tidak cocok dengan firman Allah. Nah, saudara yang terkasih, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Artinya jangan terlalu bangga kalau sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Halo. Ingatkan malam ini kepada saya dan saudara, jangan terlalu bangga menjadi orang pilihan Tuhan. Orang yang bangga itu bisa meningkat menjadi orang yang sombong dan menyesal. Apalagi dia seorang hamba Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 24, Matius 24 ayat 24 demikian firman Allah, sebab Mesias palsu, ya, perhatikan dengan baik, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan pun bisa sesat. Baik pilih. Agar di anak nang pilih. Alai boy lo pilih. Makanya jangan terlalu bangga. Saudara menjadi orang Kristen yang mantap, tetapi tidak terlalu bangga. Bangga. Benih kesombongan adalah kebanggaan. Hamba-hamba Tuhan pun bisa menjadi penyesat. Kalau sudah hamba Tuhan tersesat. Tidak hanya hamba Tuhan, saudara, kaum jemaat pun bisa menyesatkan jemaat. Hamba Tuhan menyesatkan jemaat, hamba Tuhan menyesatkan hamba Tuhan, jemaat menyesatkan jemaat. Makanya firman Tuhan kepada jemaat di Korintus itu, jangan kamu sesat. Saya dan saudara diingatkan, tidak hanya saudara, saya pun diingatkan saudara. Maka setiap hamba Tuhan harus memperhatikan apa yang disampaikan. Ya, kalau salah macam kita, semuanya kalau punya salah salah. Kalau salah itu macam kita, dia udah bahagia. Susah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kamu sesat. Malam ini tegas firman Allah. Tidak kepada jemaat di Korintus, tidak jemaat di Efesus, tidak jemaat di Galatia, tidak jemaat di Kolose, tetapi jemaat gereja sidang jemaat Allah El Shaddai. Kita harus waspada. Waspada tentang diri kita, waspada tentang dari luar, dari dalam dan luar pun harus waspada. Ini pergumulan kita besar. Kalau tidak ada roh pengenalan, penyesatan, bodoh sosok, bodoh lapor hati, bodoh ibadah.
San ayat 1 ayat 2. Ada ulangan berusaha dengan dalilnya. Dengan data, dengan ayat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka malam ini juga kita diingatkan supaya kita waspada. Matius 24 ayat 4. Matius pasal 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu berarti saya dan saudara. Ya, haleluya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Kita tetap waspada. Banyak berdoa. Kalau tidak waspada, banyak berdoa, banyak baca firman. Ya. Harus banyak baca firman, banyak dengar firman. Kalau kita lulus, kita perlu waspada. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan saya dan saudara. Sekalipun mereka menyatakan mereka Mesias. Ya, di situ ada kesaksian seorang misionaris. Dia bertugas di Papua. Saya lupa tempat. Kesaksiannya ada yang mengaku Yesus di Papua. Tidak apa namanya, misionaris dari daerah Nusa Tenggara, kelompok sana. Mesias sekalipun dia mengaku pendeta, sekalipun dia mengaku rasul, sekalipun dia mengaku seorang nabi, tetapi saudara kita harus waspada. Harus waspada. Dalam Matius 24 ayat 24, Matius 24 ayat 24. Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda dan mujizat. Perhatikan ini. Maka sekalipun dia mengaku Mesias, ya seperti yang di Papua. Banyak pengikutnya kata misionaris kesaksian. Tetapi ketika lama-kelamaan sudah menjadi revolusi, dan ya akhirnya jadi. Takut ditangkap polisi, dia lari. Saudara yang terkasih, makanya Mesias-Mesias palsu ini diingatkan kepada saya dan saudara. Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bangkit, akan muncul, mengadakan tanda mujizat. Ya, ada waktu mati si Pak ada kemudian perkara juga. Saya juga gimana? Kata ada Pak di sana. Pak berani, terlalu berani, komen, kita tidak berani ya. Ngeri kalau sempat ada orang berani katakan saya mempunyai satu, membawa anak itu di neraka. Dialah Tuhan yang menghakimi, tapi harus kita mengerti. Iya. Kita masuk kepada pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadi kita sudah masuk kepada firman Allah, janganlah kamu sesat. Yang kedua, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Iya, jangan berteman dengan orang yang lekas rusak. Ini untuk supaya kita tidak dirusak, ya. Kebiasaan baik kita supaya tidak rusak. Di sini Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas rusak. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya kau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang keras bagi dirimu sendiri. Jangan bergaul. Tadi saya katakan, ya kadang-kadang banyak orang Kristen untuk di kulit tua, orang yang sudah cinta tua, akhirnya terpengaruh. Makanya firman Tuhan
oleh kita bangsa ini diingatkan supaya kita tidak bergaul. Artinya ya itu, jadi berteman sekedar ya, sampai dulu membahas firman Tuhan dengan orang-orang yang tidak boleh, saudara. Kacau. Ya, saudara pun tidak boleh. Yang bisa membahas saudara dengan saudara. Seluruhnya selalu. Makanya kita diingatkan supaya kebiasaan kita yang baik tidak rusak. Jangan mengikuti cara hidup yang hidupnya dikuasai hawa nafsu dunia. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam 2 Korintus semua ini kita diingatkan supaya kita tidak mengingat. 2 Petrus 2 ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ya, 2 Petrus 2 ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini saudara. Makanya jangan mengikuti cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. 2 Petrus 2 ayat 2. Tunduk kepada perintah Allah. Makanya hindarilah omong kosong dari orang-orang yang suka omong kosong. Semua omong kosong. Banyak orang ngomong kosong, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermakna, tidak untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Tetapi hindarilah omong kosong yang tidak suci. Filsafat yang kosong. Manusia. Orang yang suka bergaul dengan orang yang tidak mempunyai kebiasaan yang salah, orang yang punya kebiasaan yang baik adalah orang yang tidak mengindahkan lagi dongeng-dongeng, tidak mengindahkan lagi hukum manusia, tetapi mengindahkan hukum Tuhan. Markus 7 ayat 7 sampai 8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah, percuma kita menjadi orang yang beribadah, tetapi kita hanya tunduk kepada perintah manusia. Saya mau sampaikan, banyak orang yang tunduk kepada perintah manusia, tetapi firman Tuhan